Jenderal Sudirman menggagas sebuah strategi yang digunakan untuk melawan Belanda, yaitu dengan Wegkreis, serangan melingkar. Strategi ini sebenarnya mulai digunakan untuk menghadapi Belanda pada saat terjadi agresi militer pertama. Situasi ketegangan antara pihak Indonesia dan Belanda terlihat di mana Belanda banyak melakukan tuduhan-tuduhan yang belum pasti kebenarannya kepada pihak Indonesia. Indonesia juga dituduh tidak menaati perundingan Renville yang sudah disepakati kedua belah pihak, dan pihak Indonesia dituduh tidak mau melakukan gencatan senjata. Belanda secara sepihak juga memutuskan tidak akan berunding lagi dengan pihak Indonesia terhitung mulai tanggal 12 Desember tahun 1948. Jenderal Sudirman tidak mau kecolongan, kemudian akan melakukan latihan perang pada tanggal 19 Desember tahun 1948 untuk membuktikan bahwa TNI siap mempertahankan ibu kota Indonesia. Para politisi menganggap bahwa tindakan Jenderal Sudirman terlalu berlebihan. Mereka menganggap bahwa Belanda tidak mungkin menyerang Indonesia, karena markas KTN terletak di Kaliurang. Tokoh-tokoh politisi beranggapan bahwa Belanda sangat terikat dengan KTN yang diketuai oleh Amerika Serikat, karena dana bantuan pemulihan pasca Perang Dunia Kedua. Tanggal 19 Desember tahun 1948 sekitar pukul 5.15, terdengar suara pesawat terbang Belanda di atas lapangan terbang Maguwo. Rakyat Yogyakarta mengira bahwa pesawat terbang tersebut adalah milik Indonesia yang mengadakan latihan perang sesuai pengumuman Jenderal Sudirman kemarin. Akan tetapi, Belanda ternyata menyerbu lapangan terbang Maguwo, di mana Belanda tidak menghiraukan KTN yang sedang berada di Kaliurang. Pesawat-pesawat terbang tersebut kemudian menerjunkan pasukannya dan berhasil menguasai lapangan Maguwo dengan mudah. Tentara Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk menghambat laju pasukan Belanda yang memasuki ke dalam kota Yogyakarta. Sementara itu, Presiden Soekarno segera memanggil menteri-menterinya untuk segera mengadakan sidang kabinet dalam keadaan genting. Bung Hatta sedang bermalam di Kaliurang karena sedang tidak enak badan. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang menjabat sebagai Menteri Negara, setelah mengetahui adanya serangan Belanda segera menemui Presiden Soekarno di Istana Negara, Gedung Agung. Karena Wakil Presiden masih berada di Kaliurang, maka Sri Sultan Hamengkubuwono IX segera meminta izin untuk menjemputnya. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjemput Bung Hatta dengan mengendarai mobil tanpa sopir pribadi. Berkali-kali Sri Sultan Hamengkubuwono IX menghentikan mobilnya agar tidak dicurigai oleh pesawat-pesawat Belanda. Pada waktu itu pesawat-pesawat Belanda terbang di atas kota Yogyakarta. Di tengah-tengah perjalanan ke Kaliurang, Sri Sultan Hamengkubuwono IX bertemu dengan Bung Hatta. Kemudian keduanya menuju ke Istana Negara untuk menghadiri sidang darurat. Sidang kabinet tersebut menghasilkan keputusan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan meninggalkan kota Yogyakarta, dan tetap akan mempertahankan kedudukannya di Yogyakarta, untuk mempermudah hubungan dengan pihak KTN di Kaliurang. Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara yang berada di Sumatera, diserahi membentuk dan memimpin kabinet darurat, atau kalau perlu membentuk pemerintah Republik Indonesia di luar negeri dengan memberi mandat kepada Mr. Maramis, Menteri Keuangan, yang sedang berada di India jika Presiden dan Wakil Presiden tertangkap Belanda. Jenderal Sudirman datang sendiri ke Istana Negara walaupun dalam keadaan sakit setelah operasi. Sebelum berangkat ke Istana Negara, Jenderal Sudirman menulis perintah kilat yang isinya antara lain, semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda. Setelah tiba di Istana Negara, Jenderal Sudirman menunggu hasil keputusan sidang kabinet. Keluarga istana meminta agar Jenderal Sudirman beristirahat di kamar dalam. Akan tetapi ditolaknya. Setelah sidang kabinet selesai dan mengetahui sikap pemerintah, kemudian Jenderal Sudirman mengeluarkan perintah kilatnya untuk disebarkan lewat radio, RRI. Setelah kota Yogyakarta diduduki, Belanda berturut-turut berusaha menduduki kabupaten-kabupaten sekitar kota Yogyakarta seperti Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan akhirnya Gunung Kidul. Pada akhir bulan Januari Sri Sultan Hamengkubuwono IX menangkap berita radio bahwa
Permulaan Maret akan diadakan sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang juga akan membahas masalah Indonesia. Pada awal Februari Sri Sultan Hamengkubuwono IX berkirim surat kepada Jenderal Sudirman untuk meminta izin, agar diadakan suatu serangan umum tetapi pada siang hari. Jenderal Sudirman menyetujuinya, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX diminta berhubungan langsung dengan komandan yang bersangkutan yaitu Letkol Suharto. Pada waktu itu Suharto menjadi Komandan Brigade 10 di bawah Divisi 2, yang dipimpin oleh Kolonel Bambang Sugeng. Salah seorang anggota staf Komandan Brigade 10 adalah Letu Marsudi. Kepala Staf Seksi 1 Bidang Intel ini memegang peranan penting dalam menjalin hubungan antara Komandan Brigade dan Sri Sultan. Pada tanggal 14 Februari tahun 1949, Letkol Suharto masuk kota dan diterima oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX di dalam Prabuningratan. Tempat tersebut yang menjadi pertemuan empat mata antara Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan Letkol Suharto. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk mengadakan serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 untuk membuktikan kepada dunia, khususnya Dewan Keamanan PBB, dan memulihkan kepercayaan rakyat Indonesia bahwa TNI masih ada dan masih kuat. Demi mempermudah komunikasi, pada bulan Januari di daerah Wehkreis 3 kota Yogyakarta dibagi menjadi 6 sub-Wehkreis, selanjutnya disingkat SWK. Setelah adanya pergeseran pasukan dan personel, berkembanglah Wehkreis 3 menjadi 7 SWK. SWK 101 meliputi daerah kota Yogyakarta dipimpin Letu Marsudi dan bermarkas di Prabeyo, Dapur Keraton. SWK 102 meliputi daerah sektor selatan Kabupaten Bantul dipimpin oleh Mayor Sarjono, dan bermarkas di Pandak. SWK 103 meliputi daerah Gamping dipimpin oleh Letkol Suhut, dan bermarkas di Gamping. SWK 103A meliputi daerah Godean, yang dipimpin oleh Mayor HN Sumual, dan bermarkas di Desa Jering, Godean. Selanjutnya SWK 104 meliputi daerah Sleman, dipimpin oleh Mayor Sukasno Instruktur Militer Akademi, yang bermarkas di Keringinan Kalasan. SWK 105 meliputi daerah Gunung Kidul, dipimpin oleh Mayor Sujono yang bermarkas di Sri Martani sebelah utara Berbah. Kemudian yang terakhir adalah SWK 106 meliputi daerah Kulon Progo, yang dipimpin oleh Letkol Sudarto, dan bermarkas di Watu Murah, Kenteng, Kulon Progo. Masing-masing SWK mempunyai tugas masing-masing dalam perencanaan serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. SWK 102 yang dipimpin oleh Mayor Sarjono melakukan penyerangan dari arah selatan. SWK 102 bergerak dari pangkalannya menuju kota Yogyakarta melalui terowongan saluran air. Setelah itu memasuki kompleks keraton melalui alun-alun selatan menuju SD Keputran, kemudian Pagelaran dan sampai di Keben. Dari tempat inilah Komandan SWK 102 mengendalikan dan memimpin serangan menuju sasaran mereka. Sasaran SWK 102 antara lain adalah Pabrik Watson, Pabrik Anium yang terletak di Wirobrajan, Kantor Pos, Benteng Frendebuk, kemudian Pabrik Gula Padokan. Pabrik Watson merupakan sasaran yang penting dari serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949, karena pabrik tersebut merupakan pabrik besi sekaligus terdapat amunisi. Di pabrik ini, Kompi Widodo yang termasuk dalam SWK 102 memperoleh amunisi sebanyak 5 ton, dan berhasil merampas sejumlah senjata. Serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 terbukti ampuh untuk mengalahkan Belanda, dan kembali merebut Yogyakarta. Belanda merasa terkejut, dan kurang persiapan dalam menghadapi serangan ini, sehingga perlawanan yang diberikan kurang begitu berarti. TNI berhasil menguasai selama kurang lebih 6 jam dari jam 6 pagi sampai 11 siang. Berita kemenangan ini segera disebarkan lewat radio PC2 di Pelayan. Kemudian diteruskan ke pemancar di Bukit Tinggi, kemudian diteruskan oleh sebuah pemancar militer di Burma, Myanmar, ke New Delhi, India, lalu sampai pada PBB yang sedang bersidang di Amerika Serikat.
Serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 membawa dampak yang sangat besar bagi pihak Indonesia yang sedang bersidang di Dewan Keamanan PBB. Semula Indonesia hanya dianggap sebagai preman-preman yang mengganggu keamanan, dan sepantasnya untuk disingkirkan. Adanya berita tersebut, fitnah dari Belanda dapat dibantah, dan membuat posisi Indonesia semakin aman. Serangan umum tersebut juga untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap TNI, yang ternyata mampu melakukan ofensif bukan sekedar defensif.